Apakah yang dimaksud dengan menyucikan diri dari hal-hal yang jahat, saudara? Mari kita lihat dulu dalam 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-12. Ya. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena... Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena apa? Karena engkau muda. Karena masih muda. Katakan amin. Terus? Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dan dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Jangan sampai rendah karena masih muda. Makanya kembali lagi ke 2 Timotius 2 tadi, tapi sekarang kita lihat ayat 22. Karena tadi dalam ayat 21, jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, maka ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, untuk disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Lalu dalam ayat 22 perhatikan baik-baik ya. Sebab itu jauhilah nafsu orang muda. Jauhi nafsu orang apa? Jadi kalau kita mau menyucikan diri dari hal-hal yang jahat, ayo sama-sama menjauhi nafsu orang muda. Ini istilah. Ini bukan berarti itu hanya untuk orang muda saja. Kita mau udah orang tua, haleluya. Berarti itu bukan untuk saya. Enggak. Karena banyak juga orang tua di umur. Tapi kelakuan kalau muda. Lebih rendah lagi dari orang muda. Jauhilah nafsu orang. Supaya apa? Supaya kita jangan dianggap rendah. Jadi kelakuan kita itu bisa membuat nilai kita jadi rendah. Ada orang umurnya tua. Jabatan sih lumayan. Pendeta penuh. Ketua sinode lagi, haleluya. Tapi saudaraku, kalau kelakuan gak sesuai. Akhirnya orang memandang rendah dia. Jadi kita nggak perlu, ayo kau tahu siapa aku, nggak perlu. Mas tidak pernah teriak-teriak siapa dirinya. Mas nggak pernah bilang kau tahu aku mahal. Justru biasanya tanah yang begitu. Biasanya hanya barang murahan yang sok mahal. Haleluya. Jadi ayo jauhi nafsu orang muda. Supaya kita jangan dipandang rendah. Jadilah teladan, kata firman Tuhan dalam 1 Timotius 4 ayat yang ke-12. Ya, bagi orang-orang percaya. Pertama, dalam apa? Dalam perkataan. Yang kedua, dalam tingkah laku. Yang ketiga, dalam kasihmu. Yang keempat, dalam kesetiaanmu. Yang kelima, kesucianmu. Inilah yang disebut dengan perabot buli-buli emas. Katakan haleluya. Orang-orang tua sebenarnya kalau jadi teladan ya, nggak akan dipandang rendah sama anak-anaknya. Kenapa ada orang tua yang dipandang rendah sama anak-anaknya? Sampai akhirnya orang tua stres mendidik anaknya. Ya karena nggak jadi teladan. Keteladanan itu penting. Kita nggak boleh asal ngomong-ngomong gini, tapi mana keteladanannya? Haleluya. Udah jadi teladan pun, belum tentu loh orang di bawah mengikuti kita. Karena motivasi bisa lain-lain. Haleluya. Jadi kita ini yang orang-orang tua ini, ayo kita beri keteladanan untuk orang-orang muda. Dan yang muda, ayo walaupun masih muda, jangan sampai kau dipandang rendah karena kelakuanmu. Jangan sampai bilang, orang muda tahu apa. Jangan sampai digituin. Kalaupun digituin ke kamu, tapi kalau memang sudah jadi buli-buli emas dirimu, tak terbantahkan itu. Karena rasa tidak bisa bohong katanya. Dan nilai yang kau tampilkan, itu akan terpampang jelas. Dan orang gak bisa bantah. Dan memang kamu adalah perabot untuk maksud yang mulia.